hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, memberi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memberi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Inilah Tuhan, kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang
Di saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, sehingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon urapan yang baru yang daripada Tuhan, sehingga dalam ibadah live kami saat ini boleh menjadi berkat buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru Tuhan. Berkati Tuhan ibadah live kami saat ini, baik kru, kamera yang ada Tuhan, urapi setiap alat-alat musik, baik elektronika yang ada Tuhan, sehingga apa yang kami persembahkan saat ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Inilah Tuhan doa permohonan kami saat ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Senang dan sungguh amat senang kembali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan para hamba-hamba Tuhan, melalui ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Tentunya Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan dan terus dipenuhi dengan anugerah-Nya. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Mari kita akan bersama-sama masuk di hadirat-Nya, memuji, menyembah Dia. Izinkan hadirat-Nya, Roh Kudus-Nya menjamah, memenuhi hati Bapak Ibu Saudara semua. Dan saat ini saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita akan belajar lagu ini, Allah di sini menjamahku sempurna. Izinkan Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, itu menjamah hidup Bapak Ibu semuanya. Sehingga Bapak Ibu merasakan sukacita, damai sejahtera, merasakan pemulihan, merasakan pertolongannya, dan nikmati hadirnya di tengah Bapak Ibu Saudara semua. Yang belum bisa kita ikuti ya lagu ini ya. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera. Engkau di sini untukku. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera. Engkau di sini untukku. Ku puja Tuhanku, ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadirat-Mu selalu. Bapak Ibu, Dia ada di sini, di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua. Dia dekat, Dia ada bersamamu. Dia tahu segala pergumulan hidupmu. Karena itu jangan biarkan
hidupmu terluka karena sesuatu yang terjadi. Tapi mari, datanglah kepada Allah. Dia sanggup membalutnya, Dia sanggup membebatnya, Dia sanggup mengasihimu dan menerimamu apa adanya. Haleluya. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiranmu memberi damai sejahtera. Engkau di sini untuk sekali lagi Allah di sini. Allah di sini menjamahku sempurna. Allah di sini mengasihi. Kehadiranmu memberi damai sejahtera. Engkau di sini untuk katakan ku puja, ku puja, ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadiratmu. Katakan ku puja, ku puja, ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadirat. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Ku puja Tuhanku. Ku sujud menyembah padamu. Allahku, Engkau pohon kehidupan. Ku rindu hadiratmu. Katakan ku rindu, ku rindu hadiratmu. Sekali lagi ku rindu, ku rindu hadiratmu selalu. Sembah Dia, haleluya. Yesus, Engkau hadir di sini. Engkau ada bersama kami. Sungguh kami bersyukur. Engkau tak pernah meninggalkan hidupku. Engkau tahu seluruh pergumulanku. Engkau tahu kondisi hatiku. Yesus, pemilik hidupku, aku bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau alamat tinggi, tiada yang seperti Engkau di jagat raya ini. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat hidup
Mari Bapak Ibu Saudara, izinkan Dia membebat hatimu, menjamah pergumulanmu, melepaskan engkau dari segala ikatan dosa. Oh Yesus, kinamasu, haleluya. Yesusku, Allahku, Rajaku, Engkau juru selamat hidupku, aku bersyukur. Sungguh Tuhan, tiada Allah yang memahami, yang mengerti, dan yang menerima kami apa adanya. Walaupun masih banyak hal yang ada dalam hidup kami, ketidakbenaran, ketidaktaatan. Namun Engkau terus menyambut kami. Engkau terus membimbing tangan kami, langkah kami. Supaya kami jangan jatuh. Engkau arahkan hidup kami kepada langit baru, bumi baru, di mana hanya ada kebenaran, di mana hanya ada kekudusan, di mana hanya ada kemuliaan, agar kami terus Tuhan berusaha untuk memindahkan hati, sebab dunia ini bukan rumah kami. Karena itu kami tidak mau terikat lagi oleh dunia ini yang sering memberi banyak kekecewaan, masalah, persoalan. Tetapi Engkau Tuhan yang selalu menyambut dan menyelesaikan, menerima dan membebatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Sungguh kami bersyukur memiliki kesempatan kembali boleh ada di hadirat-Mu melalui ibadah live GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Kami bersyukur ya Allah. Urapi Bapak Ibu Saudara semuanya yang mengikuti tayangan live ini. Dan urapi hamba-Mu berserta tim dan kru. Agar kami layak ada di hadirat-Mu. Dan hamba-Mu secara khusus boleh menyampaikan kebenaran firman. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan, dan para hamba-hamba Tuhan yang terkasih. Bapak Ibu Saudara sadari atau tidak, kehidupan kita sebagai manusia ini sangat rentan. Apalagi hati kita. Sangat mudah terluka dan dilukai. Baik oleh kesalahan yang kita buat sendiri, atau dari pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, rekan kita, masyarakat yang ada di sekitarnya, bahkan juga hati kita juga rentan, terlukai sekalipun itu ada di dalam pelayanan. Hati kita tidak steril. Bahkan kita sering membawa luka itu.
sadar atau tidak. Karena begitu lama kita memendam luka di hati ini, sehingga itu berdampak baik untuk kehidupan pribadi, keluarga, lingkungan, pekerjaan, apalagi di dalam pelayanan. Terlebih hubungan kita dengan Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang memulihkan hati yang terluka. Ada banyak penyebabnya. Oleh karena itu, seperti dokter, kalau dia mendiagnosa pasiennya tentang satu penyakit, tidak langsung memberi obat, tapi dicari akar dari masalahnya yang menyebabkan penyakit itu datang. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa hati kita mudah terluka dan dilukai? Bukan orang jauh, tapi justru orang-orang yang ada di dekat kita, di sekitar kita. Apa masalahnya? Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan seperti yang dialami oleh Raja Daud ketika dia setelah melakukan dosa. Karena mengambil istri dari prajuritnya, bahkan membunuh suaminya secara diam-diam. Tapi Tuhan mengetahui apa yang dilakukan oleh Daud. Oleh karena itu, karena Tuhan mengasihi Daud, sehingga dia mengutus seorang nabi namanya Nathan untuk datang kepadanya. Kita akan baca dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19. Nanti Bapak Ibu boleh dibaca seluruh perikop ya, di Mazmur 51. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Nah, korban sembelihan kepada Allah, apa itu? Hati yang hancur, jiwa yang patah dan remuk, tidak engkau pandang hina ya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang tidak menyadari ketika hatinya terluka. Ada banyak orang cenderung membiarkannya. Padahal luka itu bisa mempengaruhi sebuah hubungan. Baik dengan orang yang kita kasih, baik dengan orang-orang yang ada di dekat kita, apalagi dengan Tuhan. Karena itu, hati yang luka harus dipulihkan, harus disembuhkan, harus dibalut, harus dibeban. Karena ternyata Allah itu tidak memandang hina hati yang remuk, jiwa yang patah dan hancur sekalipun. Mungkin manusia bisa menghina, menyudutkan, meninggalkan, menghakimi. Tetapi Allah selalu menerima kalau kita mau jujur mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Apa penyebab dari hati yang terluka? Yang pertama ialah dosa. Mengapa hatinya Daud hancur, jiwanya patah dan remuk, terluka? Oleh karena apa? Dia melakukan dosa.
Dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu dagingnya. Dia tidak mampu mengendalikan nafsu biologisnya. Sehingga ketika dia melihat seorang perempuan cantik yang sedang mandi, waktu itu dia ada di atas sotoh istananya. Dia melihat seorang perempuan namanya Batsheba. Lalu dia tergoda. Mungkin kalau dia berhenti sampai di situ, dia tidak akan melakukan dosa. Tapi dia membiarkan pikirannya, hatinya dikuasai dengan hawa nafsu. Sehingga dia meminta tentaranya untuk memanggil perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan ketika perempuan ini memberitahukan bahwa dia mengandung dari hubungan gelap, Daud ketakutan. Lalu dia memiliki siasat yang jahat. Untuk apa? Mengutus suaminya untuk pergi ke medan perang dan panglimanya disuruh dia maju di paling depan. Dan ketika musuh menyerang, maka terbunuhlah Uria, istri dari Batsheba. Dan itu di pemandangan mata Tuhan adalah jahat. Itu adalah dosa. Karena dari keinginannya yang tidak terkendali, iblis memiliki tempat. Dan Daud menganggap bahwa itu adalah jalan yang terbaik, tidak orang yang tahu. Tapi sesungguhnya kejahatannya itu sudah dilihat oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah main-main dengan dosa. Mungkin tidak ada seorang pun yang melihatmu melakukan dosa. Tetapi Allah itu Maha tahu. Firman Tuhan katakan mata Tuhan itu melihat baik yang baik, baik yang jahat. 24 jam sehari firman Tuhan katakan dia tidak tertidur dan tidak terlelap. Dia terus mengawasi seluruh manusia. Apakah itu jalannya lurus, benar, kudus, suci, atau jalannya itu jahat, penuh dengan segala keserakahan, pembunuhan, kekejian, pencurian, dengki, iri hati. Allah Sang Maha Tahu, mengetahui persis apa yang dikandung isi hati dari Bapak, Ibu, Saudara semua. Dari setiap isi hati kita. Kita tidak bisa menutupinya di hadapan Allah yang hidup. Kita tidak bisa berdalih karena semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Siapa yang bisa mengelakkan? Suatu saat harus dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu Saudara melakukan hal-hal seperti ini, mungkin tidak seperti Daud. Ingat Bapak Ibu, di hadapan Allah itu tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa tetap dosa. Dan dosa itu memiliki konsekuensi yang sama, yaitu penghukuman. Kalau dihukum di bumi ini masih ada waktu untuk keluar dari penjara. Tapi kalau sudah ada di penjara abadi, Bapak, Ibu, Saudara, tidak punya kesempatan lagi untuk bisa keluar dari sana. Karena itu sebelum Bapak, Ibu, Saudara terjebak di dalam penjara abadi,
karena engkau melakukan dosa dan pelanggaran, engkau tidak mau mengakui, engkau tidak mau bertobat. Mungkin selama engkau hidup di bumi tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ingat, ada satu pribadi dimanapun Bapak Ibu bersembunyi, Dia Maha Tahu. Dialah Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan alam semesta ini ada, dan yang menjadikan Bapak Ibu Saudara ada. Tapi syukur kepada Allah, kalau Bapak Ibu mau mengakuinya, ada jalan keluar. Kita akan baca di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Jikalau kita mengakui dosa kita, Allah itu, firman Tuhan katakan apa? Setia dan adil. Di dalam kesetiaan Allah dan keadilan Allah, kalau Bapak Ibu merendahkan hati, meminta ampun, Bapak Ibu mau bertobat dari segala dosa dan pelanggaran yang sudah Bapak Ibu perbuat, Allah itu setia dan adil. Dan Allah itu akan apa? Mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan. Yang sanggup melakukannya hanya Dia, Allah satu-satunya, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang pernah datang ke dunia ini sebagai manusia, dan Dia menderita sebagai manusia, menerima penghukuman dosa karena pelanggaran manusia, sehingga Dia terkutuk dan dihukum di atas kayu salib, supaya manusia yang berdosa dan yang terkutuk, yang tidak bisa diampuni, bisa menerima pengampunan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan oleh darah-Nya yang kudus. Itu berita yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, besar atau kecil dosa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, ingatlah, semua ada konsekuensinya. Tapi Bapak Ibu Saudara akan terlepas dari semua penghukuman itu jikalau mau mengakui di hadapan Allah dosa-dosa dan pelanggaran yang Bapak Ibu sudah perbuat. Haleluya. Yang kedua, Allah memulihkan hati yang terluka akibat dari dosa. Tetapi juga dosa itu timbul dari apa sih? Dari keinginan. Dan ketika keinginan itu dicobai, dibuai, dan tidak dihentikan, tidak dimintakan ampun, maka keinginan yang dibuai tadi akan apa? Mendatangkan maut, kematian kekal. Kita akan baca dari surat Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai yang ke-15. Yakobus 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, Bapak Ibu, jadi setiap manusia yang melakukan dosa pelanggaran
Dia itu dibuai oleh keinginannya sendiri. Dia dicobai oleh keinginannya sendiri. Jangan katakan, oh aku dicobai. Aku dicobai Allah. Allah tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Karena Allah tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai Bapak Ibu Saudara. Enggak. Ya kita sendiri ini. Karena terlalu besar nafsu kita ingin berkuasa. Nafsu kita ingin memiliki uang banyak. Sehingga korupsi, mencuri yang bukan haknya. Nafsu seks kita terlalu tinggi sehingga kita sudah punya istri, punya suami. Masih menginginkan suami, istri orang lain sehingga selingkuh. Kita sudah punya kedudukan, tapi kita ingin memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena kita dikuasai oleh hawa nafsu untuk apa? Memiliki kedudukan yang setinggi-tingginya. Sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan itu. Dan itu banyak hari-hari ini dilakukan oleh manusia. Sekalipun punya label agama. Banyak yang melakukan pelanggaran. Banyak yang melanggar hukum. Baik imannya secara pribadi terlebih hukum yang ada di negeri kita ini. Banyakan orang kalau sudah ketangkap, ketahuan, khalayak umum, baru meminta maaf. Mengapa sebelum kita melakukan tidak dipikirkan lebih dahulu? Tidak direnungkan lebih dahulu? Dampaknya, akibat yang akan ditimbulkan? Oleh karena itu firman Tuhan katakan manusia itu bebal. Walaupun memiliki pendidikan tinggi. Coba kalau kita lihat saat ini di media sosial, di pemberitaan, masih saja melakukan hal-hal yang asusila, yang melanggar hukum. Bapak Ibu Saudara, karena ternyata hukum di bumi ini tidak mampu menyelesaikan akar masalah dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Hanya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mampu menyelesaikannya. Jadi jikalau Bapak Ibu memiliki keinginan yang besar dan membiarkan keinginan itu engkau akhirnya dicobai. Jangan biarkan mulutmu mengatakan, ini pencobaan datangnya dari Allah. Tidak. Itu adalah keinginanmu sendiri. Engkau tidak taat, engkau tidak mau menuruti kehendak Allah. Untuk hidup sederhana, untuk hidup apa adanya. Terlalu besar keinginanmu, sehingga engkau dicobai. Dan ketika keinginan itu sudah terus dibuai, dia akan melahirkan dosa. Dan ketika dosa itu terus dibuai, dia akan melahirkan apa? Maut. Akhirnya kematian kekal. Kalau sudah di dalam taraf ini, tidak ada jalan untuk kembali. Karena itu sebelum kita jauh terperosok, terjerumus di dalam dosa, hentikan semua keinginan dagingmu yang akhirnya akan membawa engkau dicobai. Karena ketika engkau memberikan kesempatan kecil sekalipun, lubang sekecil apapun, iblis itu dapat masuk untuk apa? Membuai semua keinginanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita sadari mengapa hati kita sering terluka.
Sesungguhnya bukan karena kesalahan orang-orang di sekitarmu. Bukan itu datangnya dari Allah. Karena engkau membiarkan pikiranmu, hatimu dikuasai dengan keinginan. Sehingga engkau terbelenggu oleh dosa. Dan akhirnya engkau jatuh ke dalam penghukuman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam kita berinteraksi, berhubungan satu dengan yang lain. Baik dengan suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, rekan sepelayanan. Antara jemaat dengan jemaat, antara hamba Tuhan dengan jemaat. Pelayan Tuhan sesama pelayan Tuhan. Kalau kita tidak menjagai hati ini, kita akan mudah terluka. Karena perkataan yang sepele, guyonan, mudah membuat orang jadi tersinggung, jadi marah, akhirnya menimbulkan sakit hati, akar pahit. Dan kalau tidak cepat diselesaikan, itu bisa berbahaya. Penulis kitab Amsal memberi nasihat kepada kita. Kita akan baca di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17. Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, besi menajamkan besi, Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahu kan pandai besi? Pandai besi itu, ya kalau mau membuat senjata atau alat-alat pertanian, setelah besi itu dibakar di dalam suhu yang tinggi, ketika masih membara, dia akan ditempa di atas besi, lalu dipukul, entah itu alat pemukul seperti palu dan yang lainnya, dibuat senjata atau alat pertanian seperti yang diinginkan oleh tukang besi itu. Akhirnya jadilah. Entah itu berupa pedang, pisau, sabit, ya, atau senjata-senjata tajam, atau alat-alat pertanian, cangkul, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tidak mau terluka, ya hidup sendiri di tengah hutan, di dalam gua. Tidak ada seorang pun di sana. Siapa yang bisa melukai hati Bapak Ibu? Enggak ada temannya. Mungkin ya, gajah, harimau, burung, monyet, enggak bisa membuat hati Bapak Ibu terluka. Takut yang iya. Tapi yang bisa membuat hati Bapak Ibu terluka ya sesama manusia. Nah, kalau kita hidup bersama, berdampingan, kita bertetangga, kita hidup sebagai suami istri, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai rekan kerja. Ya enggak seluruh tahun-tahun atau waktu bersama itu mulus tanpa mengalami gesekan, tanpa mengalami masalah. Pasti ada masalah. Kalau mungkin ya mood kita lagi buruk, lagi bad mood, orang nggak ngerasani kita itu loh, kita punya perasaan. Dipikir orang itu lagi ngerasani kita, lagi membicarakan keberadaan kita. Kita bisa salah sangka, kita bisa berprasangka buruk, kita akhirnya bisa apa? Sakit hati. Padahal enggak ada orang yang membicarakan kekurangan kita, kelemahan kita. Hanya perasaan kita sendiri. Kalau mungkin ya, perasaan kita lagi baik, sekalipun mungkin orang mengatakan apa saja, kita enggak tersinggung. Kita enggak marah. Karena kita anggap itu hanya ya perkataan yang numpang lewat aja. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus menjaga. Hati ini harus dijaga.
Kita akan baca di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau engkau tidak mau hatimu terluka atau dilukai, jaga. Menjaganya dengan apa? Kewaspadaan. Jangan biarkan perkataan orang yang tidak berguna seperti sampah mengotori hati kita. Mungkin ya, hati kita itu seperti keranjang sampah. Orang taruh-taruh, setelah itu jangan dibiarkan sampai membusuk. Buang. Biarkan hati itu kosong kembali. Sehingga siapapun yang datang atau sengaja mungkin ya menuduh kita, menjatuhkan kita, kita tidak salah dipersalahkan. Kita tidak melakukan, kita dituduh. Atau dikata-katai hal-hal yang jahat, yang tidak kita perbuat. Kalau hati kita ini benar, hati kita ini suci, hati kita ini penuh dengan kebenaran, tidak akan pernah itu masuk. Sebesar apapun iblis, kuasa gelap, ingin mencuri damai sejahtera, sukacita, kebenaran dalam hati kita, tidak bisa. Karena apa? Hati kita lindungi, kita jagai dengan penuh kewaspadaan. Kalau hati kita sudah terlindungi, tidak terluka, malah dari hati kita akan apa? Mengalirkan air kehidupan, kesegaran, kehidupan Allah, kebenaran, itu dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memulihkan hati yang terluka, artinya yang pertama kita harus mengakui kalau kita ini melakukan dosa dan pelanggaran. Sekecil apapun, jangan izinkan. Cepat selesaikan, minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, jangan membiarkan keinginan itu mencobai hati kita. Apalagi kalau sudah dibuai, melahirkan dosa, dan dosa ada akhirnya melahirkan maut. Cepat diantisipasi. Cepat minta ampun, cepat selesaikan. Isi pikiran ini dengan kebenaran, isi hati kita ini dengan kebenaran. Makanya Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Filipi, kalau engkau dibangkitkan bersama Kristus, apa? Pikirkan perkara-perkara yang di atas, di surga, yang hanya ada kebenaran, yang hanya ada kekudusan, yang hanya ada kesucian. Kalau engkau memikirkan hal-hal yang di bumi, yaitu tadi, amarah, dendam, kedudukan, iri hati, korupsi, kebencian, dan sebagainya. Yang selanjutnya, supaya hatimu tidak mudah terluka, engkau harus menjaganya dengan penuh kewaspadaan. Karena Allah menginginkan dari hati kita yang suci, yang benar, itu mengalirkan kehidupan Allah. Kebenaran, kesejukan, damai sejahtera, sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sungguh luar biasa. Allah tidak pernah menyeting hidup kita untuk selalu merasa menjadi korban. Karena ada banyak orang yang merasa hidupnya selalu jadi korban. Korban pembulian, korban omongan orang lain, korban olok-olokan orang lain, korban penipuan, dan sebagainya. Karena memang kita membiarkan diri kita terlalu lemah dan membiarkan kita dikuasai oleh kesalahan dan dosa.
Tapi kalau hati kita benar, pikiran kita benar, perbuatan kita benar, perkataan kita benar, roh jiwa kita benar, maka hidup kita, tubuh ini juga akan mengikutinya. Pun menjadi benar di hadapan Allah dan manusia. Dan orang seperti ini tidak akan mudah hatinya terluka oleh perkataan apapun, oleh tuduhan apapun. Orang coba mencari kesalahan sekecil apapun. Tetapi ketika kita hidup benar, semuanya tidak akan pernah dapat menyentuh, apalagi membelenggu hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini kabar baik. Izinkan kebenaran menguasai pikiran, perasaan, dan perbuatan. Izinkan kebenaran menguasai roh, jiwa, dan tubuhmu. Maka hidupmu bukan luka, bukan dendam, bukan amarah, tapi kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh sukacita dan damai sejahtera. Dan akibatnya adalah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Luar biasa kalau hidup kita seperti itu. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara mampu menjadi agen-agen surga selama hidup di bumi ini. Memberikan rasa aman, memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Agar hidup kita terus dirindukan oleh orang-orang yang pernah kita jumpai. Dan kita juga nyaman, bisa bersekutu, kita bisa melayani bersama-sama. Dan kita juga bisa hidup harmonis dalam rumah tangga. Dengan suami, istri, anak-anak, dan juga dengan lingkungan. Apalagi kalau hati kita benar, hidup kita benar, kita memiliki hubungan yang indah dengan Allah Bapa. Kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita menjagai hati kita dengan penuh kewaspadaan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Jangan katakan hidupku tak berguna. Jangan izinkan iblis memanipulasi kebenaran firman Tuhan. Tapi terimalah firman Tuhan. Dengarkan apa kata firman Tuhan. Hidup Bapak Ibu semuanya itu berharga di mata Allah, di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, dan di hadapan sesama. Dan biarlah keberhargaan kita ini kita pakai untuk melayani Tuhan dan sesama. Dan kita saling membebat, saling membalut, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita akan pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia.
Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang terpudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kembali kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dan ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indahkah bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang terpudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ini hidup kami bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku. Engkau hidupku, Engkau kemuliaanku, Engkau terangku, Engkau jadikan indah sesuai rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau menjagai hati kami dengan kewaspadaan, agar dari dalamnya mengalir air kehidupan yang dapat menyegarkan setiap hati yang terluka, jiwa yang patah dan remuk. Engkau tidak pernah memandang hina. Engkau terima kami apa adanya, Yesusku. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Hanya Engkau yang mampu membebat hati yang terluka, memulihkan Tuhan jiwa yang remuk, yang patah. Engkau bangkitkan kembali, Engkau beri kembali semangat yang baru. Bahkan Engkau tidak pernah menghinakan orang-orang yang jatuh. Karena tangan-Mu yang kuat mengangkat kembali
menegakkan kembali, dan menuntunnya kembali ke dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk tim kami JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Dalam segala keterbatasan fisik, biarlah hati kami tak terbatas, agar kami mampu Tuhan melayani mereka-mereka yang terluka, mereka-mereka yang terikat, mereka-mereka yang terbeban berat, agar dari keterbatasan kami, Roh Allah yang tak terbatas akan terus memakai hidup kami. Selain di gereja lokal, JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, juga dimanapun Engkau membawa kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam berinteraksi dengan sesama kami, dimanapun, biarlah aliran air kehidupan boleh mengalir, menyejukkan, memberikan kesegaran, memberi kehidupan, memberi damai sejahtera, memberi sukacita, memberi ketenteraman dan ketenangan. Ini kami Tuhan. Jikalau masih ada kekurangan, kesalahan, kekilafan, ampuni segala dosa-dosa kami. Agar kami mampu menjadi alat di tangan-Mu yang efektif. Karena kami sudah ditempa melalui hubungan kami dengan sesama. Kami dipertajam roh kami. Sehingga hati kami tidak lagi menjadi pribadi yang lemah, pribadi yang kalah, tapi menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, baik para lansia, difabel, gemakasih. Pakai kami semua. Terus biarlah hidup kami tetap ada di pusat kehendak-Mu. Engkau beri kami kekuatan, kesehatan, agar kami mampu Tuhan terus melayani, beribadah di dalam kesederhanaan, di dalam keterbatasan, di dalam minimnya fasilitas. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih mempercayai kami, bahkan memberikan tempat ini untuk kami boleh berkembang, melayani hati Tuhan dan sesama kami. Terima kasih juga untuk para sponsor donatur, orang-orang yang Tuhan sudah pakai, yang melihat ketulusan hati kami, kesederhanaan hati kami, sehingga mereka mempercayakan apa yang mereka persembahkan untuk kami kembangkan, untuk kami bagikan, untuk kami salurkan, agar hidup kami ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi seperti roti yang terpecah dan anggur yang tercurah, hidup kami untuk melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Bapak Iwan, Tesi dan Ibu di masa tuanya, kesehatannya, rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya, anak mantu cucunya. Tuhan terus memberkati apapun yang menjadi pergumulan keluarga ini. Engkau Allah yang akan membalaskan setiap kebaikan hatinya, yang memfasilitasi kami Tuhan, JKI Mandiri Tunanetra Eklesia dengan tempat ini. Kiranya berkat Tuhan akan berlimpah-limpah atas keluarga ini. Dan biarlah tempat ini terus menjadi Tuhan, tempat di mana kami didewasakan, kami dilatih, kami dididik untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang berdaya guna, yang dewasa di dalam kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Pastor Adi Sutanto sebagai Ketua Sinode JKI, memberkati juga untuk ibu, anak, mantu, cucu, pelayanannya, baik selaku Ketua Umum Sinode JKI, dan juga pengembalaan yang ada di Amerika, memberkati kesehatannya, masa tuanya, memberkati Tuhan semua hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam sinode ini, dan juga memberkati Tuhan badan pengurus harian, khususnya kerinduan untuk meregenerasi, agar ada orang-orang yang terus terbeban untuk melayani melalui sinode ini. STT Sangkakala Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan, orang-orang yang tidak kami sebutkan yang setia juga memberkati
mendampingi, menyertai pelayanan kami, baik melalui dana, melalui perhatian, kasih, dan doa. Tuhan kembali memberkati mereka. Para mitra bakti, orang-orang yang setia melayani bersama kami. Kami tidak bisa membalas apapun, tapi Engkau Allah yang akan membalas setiap kebaikan hati mereka, pengorbanan waktu mereka, memberkati kehidupan rumah tangga, anak-anak, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini, sebab Engkau juga telah mati dan berkorban bagi bangsa ini. Memberkati negeri ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kiranya Indonesia dihujani dengan roh keselamatan, roh pertobatan, roh pengampunan. Dan biarlah Tuhan melawat negeri kami, setiap pulau, setiap suku, setiap jiwa-jiwa. Kami terus berdoa bagi Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin sebagai presiden dan wakil. Kiranya setiap kebijakan yang diambil sungguh-sungguh akan berdampak besar bagi kemajuan bangsa ini. Bagi penyelesaian Tuhan untuk pandemi COVID-19 dan juga untuk Tuhan krisis ekonomi. Dan biarlah seluruh kabinet Indonesia Maju, yaitu para menteri yang membantu beliau, biarlah terus bekerja keras di berbagai sektor, baik itu ekonomi, baik itu Tuhan kesehatan, pendidikan, sosial, politik, keamanan. Tuhan Kau memberkati juga Tuhan tanah-tanah, pertanian, hutan, sumber-sumber mata air, tambang-tambang dan juga laut kami, sehingga Indonesia tidak kekurangan bahan makanan, dan Indonesia bahkan dapat mengekspor ke luar negeri Tuhan, dan rakyat menjadi makmur dan sejahtera melalui Tuhan orang-orang yang sudah Engkau pakai di pemerintahan ini untuk terus bekerja keras bersama-sama. Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberkati TNI Polri Tuhan, yang menjaga keamanan negeri ini dari ancaman radikalisme, terorisme, ISIS, dan ajaran-ajaran aliran keras. Biarlah Tuhan Engkau memberi ketegasan kepada mereka, juga kesehatan selama mereka menjaga di pulau-pulau Tuhan, terdepan, terluar, dan juga terpencil Tuhan. Engkau memberkati mereka saat berjaga keluarganya, istri, anaknya, Tuhan Kau memberkati. Terima kasih untuk seluruh gugus tugas yang ada untuk penyelesaian COVID ini, juga untuk para dokter, para perawat, tenaga medis, sukarelawan yang terus berjibaku untuk Tuhan, terus bergerak dengan cepat menyelesaikan pandemi COVID ini. Terlebih hari ini kami bersyukur dimulainya Tuhan vaksinasi, di mana Bapak Jokowi sudah menerimanya dan diikuti para menteri dan seluruh orang-orang yang ada di garda terdepan. Kami percaya di Tuhan, periode pertama Januari sampai April nanti, semua tenaga nakes, semua Tuhan, ASN, semua Tuhan, orang-orang yang ada di garis depan, Tuhan, Engkau akan Tuhan menyediakan semua yang sudah disediakan oleh pemerintah, tenaga-tenaga medis yang akan memvaksin ini. Terima kasih Tuhan, memberkati keuangan negeri kami ini, karena dana yang besar yang dibutuhkan untuk vaksin ini. Engkau memberkati juga pemerintah dari pusat hingga daerah, lembaga tinggi tertinggi negara, DPR, MPR, DPD Tuhan, memberkati Kejaksaan Agung, MK, MA Tuhan, KPK, dan semua lembaga-lembaga pemerintah yang resmi Tuhan Kau memberkati. Kami juga bersyukur Tuhan karena kerja keras dari Tuhan tim Basarnas, KNKT, dan juga Angkatan Laut, kepolisian yang bersatu padu untuk Tuhan menyelesaikan Tuhan khususnya kecelakaan pesawat Sriwijaya Air Tuhan. Kami bersyukur untuk penemuan blackboard dan juga untuk semua Tuhan yang dibutuhkan, baik itu para jenazah dan juga Tuhan untuk pesawatnya sendiri. Kami bersyukur untuk kerja cepat, kerja keras dari semua Tuhan unsur ini dan dukungan masyarakat, agar Indonesia dapat melewati masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan, dan Indonesia semakin jaya ke depan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga di dalam Tuhan pemerintahan di provinsi, Tuhan di kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh negeri ini, yang juga nanti akan serentak Tuhan
orang-orang yang akan menerima vaksinasi pertama ini. Biarlah masyarakat boleh mempercayai apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Tidak meragukan lagi tentang Tuhan kehalalan vaksin ini dan juga kemanjuran vaksin ini Tuhan. Kami percaya jikalau masyarakat mau bersatu padu dan mempercayai apa yang dikerjakan masyarakat, maka imunitas dari masyarakat, Tuhan, kesehatan dari masyarakat akan terjamin sehingga kami boleh kembali Tuhan untuk bekerja, beraktivitas, tidak ada lagi batas-batas ya Tuhan, tempat dan juga Tuhan di mana kami harus bergerak. Tapi kami boleh leluasa dan tetap memakai protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati mulai dari awal sampai akhir. Dan kami akhiri ibadah live GKI Mana Eklesia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara, semua mulai saat ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput Bapak Ibu Saudara semua. Karena itu peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan segala doa dan ucapan syukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati oleh ibadah ini, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang sungguh berbahagia karena Bapak Ibu, Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan sudah mengikuti tayangan ibadah live ini dengan setia, dan kami bersyukur. Mari kita terus bekerja sama, bergandengan tangan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan sampai berjumpa kembali di tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.